Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Febrisa dari kelas 10 IPA 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Yang pertama yaitu Kingdom Plantae. Apa sih Kingdom Plantae itu? Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Adapun ciri-ciri dari Kingdom Plantae, yang pertama tersusun atas sel eukariotik, yang kedua merupakan organisme multiseluler, yang ketiga mempunyai dinding sel yang tersusun atas sel selulosa, yang keempat mempunyai klorofil yaitu klorofil A dan B sehingga mampu berfotosintesis, yang kelima menyimpan makanan cadangan dalam bentuk zat tepung atau amilum, dan yang terakhir yaitu bersifat autotrof karena dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya yaitu klasifikasi Kingdom Plantae. Yang pertama Bryophyta, yang kedua Pteridophyta, dan yang terakhir yaitu Spermatophyta. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Bryophyta. Adapun definisi dari Bryophyta yaitu tumbuhan lumut merupakan sekumpulan kecil yang termasuk dalam Bryophytina. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Adapun ciri-ciri dari Bryophyta. Yang pertama, berwarna hijau karena mempunyai klorofil. Yang kedua, gametofit lebih dominan daripada sporofit. Yang ketiga, hidup di tempat basah atau lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Yang keempat, pada permukaan luar tubuh terdapat lapisan lilin untuk menahan masuknya air. Adapun kelas Bryophyta yaitu Hepaticopsida, Anthocerotopsida, dan Bryopsida. Selanjutnya Pteridophyta. Adapun definisi dari Pteridophyta yaitu tumbuhan paku atau sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati serta berproduksi secara aseksual dengan spora. Tumbuhan paku disebut juga sebagai tumbuhan berpembuluh pengangkut. Adapun ciri-ciri dari Pteridophyta, yang pertama, daun menggulung. Pada tempat-tempat tertentu, kumpulan sporangium berbentuk bulat-bulatan berwarna coklat kehitaman yang disebut sorus. Yang ketiga, umumnya hidup di daratan pada tempat-tempat yang basah atau lembab. Yang keempat, termasuk golongan Cormophyra berspora. Yang kelima, sporofit lebih dominan daripada gametofit. Adapun kelas Pteridophyta. Yang pertama, Psilophytinae, yang kedua, Lycopodinae, yang ketiga, Equisetinae, dan yang keempat, Felicinae. Nah, yang terakhir yaitu Spermatophyta. Adapun definisi dari Spermatophyta. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji. Di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Ciri-ciri Spermatophyta: menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, termasuk golongan Cormophyta berbiji, mempunyai bekas pembuluh dan habitatnya di darat dan beberapa di air. mempunyai alat kelamin yang jelas atau Phanerogamae, dan menghasilkan embrio atau Sipponogamae. Cara hidupnya fotoautotrof.
Adapun divisi dari Spermatophyta yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Yang pertama yaitu Gymnospermae. Pada Gymnospermae, bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah, tetapi tersusun dalam strobilus. Berdasarkan struktur strobilusnya, Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae, contohnya Cicas rumpi atau Pakis haji. Yang kedua, Gingoine, contohnya Ginkgo biloba. Yang ketiga, Gnetinae, contohnya Gnetum gnemon atau Melinjo. Yang keempat, Conifernae, contohnya Pinus atau Pinus mercusi. Yang kedua yaitu Angiospermae. Pada Angiospermae, bakal biji tumbuh di dalam daun buah. Angiospermae sering disebut juga Anthophyta atau tumbuhan berbunga. Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Monocotylodonae atau monokotil, contohnya jagung. Yang kedua, Dicotylodonae atau dikotil, contohnya buah melon, seperti gambar di samping. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kingdom Animalia. Yang pertama yaitu kingdom Plantae. Adapun ciri-ciri dari kingdom Animalia, yang pertama, bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi sistem membran. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Yang kelima, dapat bergerak secara aktif. Dan yang terakhir, umumnya berproduksi secara seksual. Selanjutnya yaitu bentuk tubuh Animalia. Yang pertama, berdasarkan simetri tubuh, yaitu simetri bilateral dan simetri radial. Yang kedua, berdasarkan lapisan penyusunan tubuh, dibagi pula menjadi 2, yaitu diploblastik dan triploblastik. Diploblastik dibangun 2 lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Triploblastik dibagi atas 3 lapisan tubuh, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Klasifikasi kingdom Animalia dibagi menjadi 2, yaitu invertebrata dan vertebrata. Yang pertama, kita akan membahas tentang filum Intervertebrata, yaitu yang pertama filum Porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai tubuh berpori. Porifera disebut juga sebagai hewan spons, memiliki saluran air yang asconol, siconol, dan leuconol. Yang kedua, filum Nematemintes. Permukaan tubuhnya tidak bersegmen, tetapi ditutupi oleh kutila. Hewan ini memiliki bentuk tubuh simetri bilateral tubuh. Nematemintes tersusun triploblastik pseudolemata. Yang ketiga yaitu filum Colenterata dibagi menjadi 2, yaitu Hydrozoa dan Scyphozoa. Yang keempat yaitu filum Platyhelminthes dibagi menjadi 2, yaitu Ekestoda dan Trematoda. Selanjutnya yang kelima, filum Annelida dibagi menjadi 2, yaitu Oligochaeta atau Polychaeta. Yang keenam, filum Echinodermata, yaitu Asteroidea dan Echinoidea. Yang ketujuh yaitu filum Mollusca dibagi menjadi 2, yaitu Amphineura dan Cephalopoda. Dan yang terakhir yaitu filum Arthropoda dibagi pula menjadi 2, yaitu Asteroidea dan Echinoidea. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang filum Vertebrata. Vertebrata diartikan sebagai hewan yang mempunyai tulang belakang. Tulang belakang merupakan bagian dari rangka dalam sistem klasifikasi. Vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Subfilum terbagi menjadi 4, yaitu
Cephalochordata, Vertebrata, Hemichordata, dan Urochordata. Subfilum Vertebrata dibagi atas 5, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Adapun peran Animalia, yaitu kerangka Animalia dapat dijadikan spons. Beberapa jenis Annelida berperan menggemburkan tanah. Cangkang dari moluska dapat dijadikan sebagai hiasan. Insekta dapat membantu proses menyuburkan bumi. Itulah tadi penjelasan mengenai Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.